Mengejutkan, hari ini ada berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kata Rocky Gerung, retorika anti korupsi Prabowo perlu dibuktikan dengan langkah nyata. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan, bahwa narasi anti korupsi yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto, harus dibuktikan dengan langkah konkret. Menurut Rocky, retorika saja tidak cukup, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dalam menindak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan dari pemerintahan sebelumnya. Rocky menilai pemanggilan tokoh-tokoh yang pernah dilaporkan ke KPK adalah ujian penting bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmennya. Salah satu yang ia soroti adalah laporan Ubedillah Badrun terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah 100 hari, tahap logikanya harus ditunjukkan bahwa sangat logis bila retorika itu berakibat pada pemanggilan tokoh-tokoh yang di era Jokowi itu sebetulnya sudah dilaporkan ke KPK, ujar Rocky Gerung. Rocky menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menghindari persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya mengandalkan retorika tanpa tindak lanjut. Selain isu korupsi, Rocky juga menyoroti gejolak di lingkungan kampus yang mulai menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyebut bahwa tuntutan dosen terkait tunjangan kinerja yang tak dibayarkan selama 5 tahun selama masa pemerintahan Jokowi, menjadi salah satu bentuk keresahan di dunia akademis. Akan ada demo besar-besaran dari teman-teman dosen yang menuntut tukin. Itu penanda bahwa universitas sedang bergejolak, ujarnya. Rocky turut mengkritik kebijakan yang memungkinkan kampus terlibat dalam pengelolaan tambang. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi pusat riset, bukan terjebak dalam bisnis tambang yang merusak fungsi utama institusi pendidikan. Kampus harusnya menambang pikiran, bukan ditambang oleh kekuasaan dengan menyogok tambang batu bara, tegasnya. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rocky menilai bahwa pemerintah Prabowo berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ada tuntutan untuk melakukan penghematan anggaran. Di sisi lain, desakan agar pemerintah segera menunjukkan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi dan mengatasi berbagai persoalan internal terus meningkat. Momen ini menjadi ujian besar bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar retorika, tetapi memiliki langkah konkret yang mampu mengembalikan kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas politik. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. 5 pejabat terkaya di Kabinet Prabowo Gibran. Posisi Menteri Investasi disingkirkan Raffi Ahmad. Aktris dan presenter ternama, Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai utusan Presiden bidang pembinaan generasi dan pekerja seni, resmi masuk dalam daftar 5 besar pejabat terkaya di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, total harta kekayaan suami Nagita Slavina ini mencapai 1,03 triliun. Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 Desember 2024. Dengan jumlah kekayaan tersebut, Raffi Ahmad berhasil menggeser posisi Menteri Investasi, Rosan Ruslani, yang sebelumnya masuk dalam 5 besar pejabat terkaya di Kabinet Prabowo Gibran. Rosan tercatat memiliki harta kekayaan senilai 864,64 miliar rupiah, berdasarkan LHKPN, yang dilaporkannya pada 28 November 2024. Kekayaan Raffi sendiri sebenarnya mencapai 1,1 triliun. Namun setelah dikurangi utang sebesar 136 miliar, total bersihnya menjadi 1,03 triliun. Mayoritas kekayaan Raffi berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan sebanyak 45 unit yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Tangerang, Depok, Makassar, hingga Tabanan, dengan total nilai mencapai 737,1 miliar. Selain properti, kekayaannya juga terdiri dari kendaraan mewah, surat berharga, serta aset lainnya yang turut memperkuat posisinya di jajaran pejabat super kaya di Indonesia. Berdasarkan laporan LHKPN terbaru, berikut adalah daftar 5 pejabat terkaya di Kabinet Prabowo Gibran. Pertama, Widianti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata, 5,43 triliun. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, 2,66 triliun. Yang ketiga, Erick Thohir, Menteri BUMN, 2,31 triliun. Yang keempat, Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, 1,24 triliun. Yang kelima, Raffi Ahmad, Utusan Presiden 1,03 triliun. Kekayaannya terdiri dari aset properti senilai 737,15 miliar,
kendaraan 55,12 miliar, harta bergerak 46,75 miliar, surat berharga 307,93 miliar, kas dan setara kas 17,75 miliar, serta harta lainnya 5,3 miliar. Ia memiliki utang sebesar 136 miliar. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo panggil AHY, hingga Basuki Hadimulyono bahas nasib pembangunan IKN, apakah dilanjut? Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, dan Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN. Tentu harapannya, kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional, kata AHY usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. AHY mengatakan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, menjadi prioritas nasional 5 tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut. Bukan berarti kemudian infrastruktur dinomor-duakan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian, agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, bisa kami dukung dengan baik, jelasnya. Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025-2029. Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih 48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal, ungkapnya. Berita selanjutnya. Kasus anak bos Prodia tak tuntas. Prabowo harus evaluasi Kapolri. Dugaan suap yang diterima Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, terkait kasus pembunuhan yang menyeret anak bos Prodia, terus menjadi sorotan publik. Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Nur Azhari menyoroti ketidaktegasan Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani pihak pemberi suap, yakni pihak pengacaraan maupun pemberi perintahnya. Kalau Kapolres sudah mengakui ada tawaran suap, mengapa pihak pengacaraan belum ditangkap? Ini menunjukkan ada standar ganda dalam penegakan hukum. Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka pemberi suap harus segera ditindak, kata Nur Azhari. Ia juga mendesak Divisi Propam Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk turun tangan dan mengusut lebih dalam kasus ini. Kalau kepolisian tidak berani menindak tegas anggotanya sendiri, biarkan KPK yang bertindak. Jangan sampai kasus ini berhenti hanya di sanksi kode etik, sementara praktik korupsi terus berlangsung, tegasnya. Nur Azhari Ujian menegaskan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menegakkan disiplin di tubuh Polri.